Senyum bahagia mengembang di Teguh Umar. Lobi politik yang tak henti dipupuk kedua kubu, elite Banteng dan Garuda, akhirnya berhasil mempertemukan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Orang nomor satu di PDI Perjuangan dan Partai Gerindra itu kembali bertatap muka dan melepas rindu setelah puluhan purnama tak tampak bersua. Kemudian dikatakan angin segar, tentunya ada bahwa angin segar itu bagaimana kedua tokoh bangsa ini bersepakat untuk sama-sama kemudian melangkah ke depan bersama. Yang saya tahu kesepakatan yang ada itu adalah bagaimana sama-sama memikirkan Indonesia ke depan, membangun Indonesia ke depan di tengah situasi global yang pada saat ini fluktuatif dan juga berdinamika tinggi. Namun, tanya mengemuka. Adakah buah politik yang bisa dipetik dari pupuk silaturahmi Prabowo Megawati? Ataukah pertemuan ini berakhir temu kangen biasa, sebatas bukti bila Prabowo Megawati masih sehati? Di balik pertemuan itu yang lebih penting adalah bagaimana terjadi suatu pertemuan pikiran, agar kemudian pertemuan ini tidak hanya sekedar menjadi pertemuan simbolik, tetapi juga membawa suatu kemanfaatan, suatu kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Dan itulah kenapa timing menjadi penting. Ketukan pintu Prabowo di kediaman Megawati memang menepuk spekulasi. Sebagai presiden sekaligus pemikul mandat rakyat, Prabowo seakan tak gengsi menemui Megawati di Teguh Umar. Langkah kaki Prabowo di rumah Mega ini bisa saja dimaknai pertemuan tak sebatas teman, tapi ada kesamaan kebutuhan. Silaturahim ini tentu menjadi simbol penting persatuan, simbol penting bagaimana ke depan Indonesia harus terus bergotong royong untuk pembangunan yang lebih maju. Dan seperti yang sering saya sampaikan bahwasannya Pak Prabowo mengedepankan watak politik yang mempersatukan. Bagaimana kita bisa bersama-sama membangun Indonesia dengan semua kelompok, tidak harus di dalam satu pemerintahan, bisa juga di luar pemerintahan, bersama-sama menjadi mitra, baik itu mitra strategis maupun mitra kritis. Prabowo dinilai tengah membutuhkan sokongan politik ketika 150 hari lebih pemerintahannya mulai dihujani kritik. Munculnya suara-suara yang meragukan kecakapannya memimpin, seperti Gerakan Indonesia Gelap hingga unjuk rasa menolak undang-undang yang lahir di era Prabowo. Orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh. Kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari yang lalu kan turun. Ya kan? Ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla. Begitu berapa hari naik lagi, diam, nggak ada yang komentar. Pertemuan ini bisa dibaca sebagai bagian dari proses negosiasi atau konsolidasi koalisi pemerintahan. Ya memang kan setelah Pilpres PDIP memosisikan dirinya berada di luar pemerintahan. Dan ini membuka jalur komunikasi itu harapannya tentu bisa berkontribusi dalam pemerintahan. Minimal misalnya, ya sedangkan dari sisi Prabowo tentu saja komunikasi yang terbangun itu bisa memastikan stabilitas pemerintahan Prabowo pasca pemilu 2024 itu. Ya kan, meskipun kita tahu bahwa Prabowo sendiri sudah mengantongi 80% parlemen ya, anggota parlemen DPR RI yang masuk diakomodasi dalam kabinet ya, menyisakan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem di luar. Sementara kondisi Megawati sudah menjadi rahasia umum bila Banteng yang diasuhnya sedang tak baik-baik saja. Badai tudingan kuasa hukum tengah mengaduk-aduk markas Moncong Putih.
kehadiran Prabowo dinilai bisa menjadi benteng untuk menyehatkan lagi banteng. Meski kita tahu bahwa sebenarnya tanpa pertemuan Prabowo dan Megawati sekalipun, PDIP itu adalah partai politik yang saya kira paling terdepan sudah memberikan dukungan politiknya ke Prabowo. Itulah yang saya sebutkan ini pertemuan biasa, karena secara prinsip PDIP sudah kerjasama dengan Prabowo. Kita sebut saja hampir semua keputusan politik strategis, bahkan keputusan politik kontroversial di DPR itu kan PDIP paling depan loh. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan. Ketika ada kaitan soal makan bergizi gratis, PDIP juga mendukung secara penuh. Begitupun ketika ada revisi terkait dengan Undang-Undang TNI beberapa waktu yang lalu, saya kira wajah yang paling nampak adalah wajah PDIP. Jadi bagi saya, kalaupun toh ada pertemuan tadi malam, ini adalah pertemuan formalitas, keduanya sudah bekerja sama. Kenapa singkat? Ya ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya secara explicitly keduanya sudah bertemu dan akan saling bekerja sama di masa-masa yang akan datang. Langkah Prabowo mengunjungi Megawati dinilai menjadi langkah maju untuk menyatukan tokoh bangsa. Prabowo menjadi perekat ketika tak sedikit mantan terlupakan saat tak lagi memegang kekuasaan.